Perkenalkan, nama saya Cynthia Salman Lain. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutika Sari. Perkenalkan, nama saya Gisla Susaryani. Dikit lagi nah, itulah setengah aja itu, tinggal segini. Nah, ini tinggal diputar sekali lagi jadi ini. Fix. Ya, udah lama topping. Nah. Pertanyaan pertama, bagaimana bisa sebuah cairan atau campuran yang diputar di dalam kaleng roti tersebut dapat berubah menjadi es krim? Jelaskan. Jawabannya, adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan diberi garam dapat membeku seiring proses perguncangan. Hal ini terjadi karena proses pemindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil atau sama dengan -3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat larut lainnya. Yang kedua, apa fungsi penambahan garam pada es batu saat pembuatan es krim? Jawabannya, garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Ketiga, kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Yang kedua, sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang ketiga, penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Yang keempat, pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Pada gelas yang terletak di tengah yang ada di gambar, yaitu larutan garam. Sebelumnya keadaannya keras, warna kuning, bertekstur keras, kemudian sesudah direndam, keadaannya berubah menjadi lembek, warna menjadi kuning pucat, dan teksturnya melembek dan menyusut. Pada gelas yang berisi larutan gula, sebelumnya keadaannya keras, warna kuning, bertekstur keras, kemudian sesudah direndam, keadaannya sedikit lembek, warna kuning, dan teksturnya melembek dan menyusut. Kesimpulannya yaitu dalam praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penurunan berat dari berat semula dan perubahan tekstur kentang. Hal ini dikarenakan air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dan konsentrasi larutan luarnya, sehingga air yang berada dalam kentang tersebut bergerak ke larutan di luarnya.